silakan perkenalkan diri, nama dan program tahun berapa. Oke, halo, perkenalkan nama aku Ersa. Kenalin, aku Karno. Nama saya Haikal. Saya alumni program Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program tahun 2019. Program saya tahun 2023. Alumni program pertukaran pemuda Indonesia Korea atau IKIEP tahun 2023. Jadi programnya sama dengan Haikal ya? Programnya sama, cuman di tahun aku ada sedikit perbedaan karena kan itu bisa dibilang recovery dari COVID, jadi belum bisa full sepenuhnya seperti program yang tahun 2019 gitu. Kalau di 2019 itu kan naik kapal Nippon Maru kan, itu sekitar 2 bulan. Nah kalau di program aku itu lebih pendek sih, jadi total di Jepang itu selama 10 hari. Lalu kita juga tidak naik kapal, kita langsung naik pesawat karena itu dari transisi dari sebelumnya programnya secara online, lalu kemudian di tahun aku 2023 itu mulai berangkat ke Jepang tapi tidak menggunakan kapal Nippon Maru seperti itu. Program ini usianya udah berapa tahun kan? Kalau Korea sendiri itu cukup muda dibandingkan dengan pertukaran pemuda Indonesia lainnya, kurang lebih itu 10 tahun. Oke. Selama 10 tahun itu apakah ada inovasi atau programnya cenderung sama dari awal tahun dari pertama kali ada sampai kamu waktu berangkat? Kalau untuk inovasi yang saya dengar dari alumni-alumni sebelumnya itu kurang lebih sama programnya, cuman ada beberapa penyesuaian di tahun 2023 kemarin karena itu adalah peralihan dari masa COVID dan juga pasca COVID. Jadi kami tidak ada program untuk mengunjungi host family di Korea Selatan. Jadi kami belum berkesempatan untuk merasakan tinggal di rumah keluarga di sana seperti itu. Jadi programnya lebih singkat. Betul, lebih singkat. Oke. Sekarang kok di PCMI Jogja kok kayak nggak ada informasi lagi sih soal seleksi itu udah dibuka atau gimana nih Haikal sebagai anggota PCMI ada info nggak tentang itu? Jadi kita semua tahu pada tahun 2020 lalu ada pandemi COVID-19 di mana PCMI Jogja sempat hiatus selama 1 tahun. Sebelum pada tahun 2021 saya bertindak sebagai project manager untuk seleksi pada tahun itu dan melakukan seluruhnya secara online. Oke, yang 2021 itu seleksi PPAN atau seleksi apa? Kok kayaknya nggak ada di IG? Nah, menariknya itu. Jadi untuk menghadapi perubahan yang cukup signifikan dari programnya PPAN yang offline langsung bertemu secara tatap muka menuju program online. Jadi kami tidak langsung menawarkan program PPAN kepada pemuda Jogja, tapi kami rekonstruksi ulang sebagai program pengembangan pemuda, di mana hal itu menjadi bagian juga dan kesempatan bagi pemuda Jogja untuk bisa mengikuti proses selanjutnya untuk dipilih menjadi delegasi PPAN. Oke, sekarang kita cerita tahun 2022. Nah, itu kalau nggak salah ada ya suatu seleksi dan saya dengar juga ada tuh delegasi Jogja yang berangkat untuk program Korea tapi nggak berangkat ke Korea gitu. Ya. Itu boleh cerita Mas Haikal? Pada tahun 2022 kami dimintai lagi oleh BPO untuk melakukan seleksi. Pada saat itu dana kembali mengucur kepada PCMI Jogja untuk melakukan seleksi, tetapi melihat keadaan program yang pada saat itu diadakan secara online dan itu pun masih tidak pasti dari pemerintah pusat, saya sebagai project manager pada tahun itu berinisiatif untuk membuat program pengembangan pemuda secara lokal sebagai solusi yang tidak hanya pada saat itu saja yang dimana programnya itu online dan segala macam, untuk memberikan langsung kepada pemuda lokal dan tidak bergantung kepada pemerintah pusat untuk pengembangan pemuda tersebut. Jadi pada tahun 2021 kami bisa tetap mengirimkan delegasi karena kami menganggap PPAN sebagai perpanjangan dari program lokal kami
di mana yang sudah kami pemuda yang sudah kami seleksi secara lokal untuk mengikuti program pengembangan pemuda lokal untuk bisa mengikuti, untuk kami beri kesempatan untuk mengikuti program pertukaran antar negara nasional. Dengar-dengar kadang ketua ya sekarang. Oh iya, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menjadikan amanah untuk menjadi ketua sejak tahun 2024, Kak. Nah, jadi sebenarnya sekarang ini PCMI Jogja di mana sih posisinya? Karena banyak banget nih nanya di DM ya, nanya di apa mungkin sama alumni nanya mana nih program PPAN-nya. Jadi kan Haikal udah cerita sampai 2022 nih. Terus 2023 karena berangkat ya. Berangkat, betul. Tapi kan harusnya 2023 itu tanggung jawabnya Karno untuk menyeleksi ya. Betul, menuju 2024. Sampai 2025. Nah, bisa diceritain mungkin kan? Baik, tadi kalau tadi Haikal bercerita sampai tahun 2023, di selanjutnya di kepengurusan 2024, sayangnya PCMI Jogja tidak mendapatkan pendanaan untuk seleksi PPAN, sehingga kami tidak cukup mengalami kendala untuk mencari kayak regenerasi atau misalnya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang mau berangkat PPAN tapi melalui PCMI Jogja. Dari situ teman-teman dari PCMI Jogja tetap berusaha pengen berkontribusi nih, tidak melulu mengandalkan pendanaan dari sumber BPO misalnya. Jadi di tahun 2024 itu teman-teman PCMI Jogja berinisiasi untuk mengadakan kembali bootcamp, karena saat itu kami ngerasa program bootcamp di Caraka Bootcamp di 2022 itu sangat berguna untuk kami dan juga ada hasilnya. Kami ingin mengadakan kembali bootcamp di PCMI Jogja. Akan tetapi dengan keterbatasan biaya sehingga kami tidak bisa full mengadakan bootcamp ini seperti Caraka Bootcamp, sehingga kami mengemasnya menjadi Caraka Cap Boost atau Capacity Booster. Nah, di sini kami membuka ini untuk umum, untuk pemuda di seluruh DIY, dan kemudian mereka mendaftar pertama secara administrasi itu online, dan kami undang di 20 besar untuk melakukan wawancara secara offline. Nah, dari 20 besar ini akhirnya terpilihlah 6 terbaik yang akan mengikuti capacity building. Saat itu berfokus kepada pelatihan TOEFL ITP dan juga pengembangan karir mereka. Jadi selama acara ini kami coba kemas acaranya itu untuk lebih menarik. Jadi hal-hal yang jarang ditemui di Indonesia, seperti ada waktu itu midnight mystery. Jadi kami mencoba membawa budaya luar itu untuk dirasakan oleh teman-teman yang ikut program kami. Tapi di dalam prosesnya kami juga mencoba untuk melihat apakah karakter dan juga kemampuan atau mungkin kayak teman-teman di program ini apakah selaras dengan PCMI Jogja, apakah mereka kira-kira nantinya bisa meneruskan menjadi anggota PCMI Jogja atau tidak, seperti itu. Kemudian di sana tahun 2024 ini juga setiap provinsi diminta untuk mengirimkan 10 delegasi yang nantinya akan diseleksi secara online via Zoom untuk melakukan wawancara dengan panitia di nasional. Nah, di saat itu dari Jogja akhirnya teman-teman yang udah ikut bootcamp itu berkesempatan untuk ikut namanya direkomendasikan, tapi saat itu PCMI Jogja hanya bisa merekomendasikan nama mereka, tidak bisa mengirim satu nama ke pusat. Jadi tidak teman-teman ini, kami tidak punya wewenang untuk memberikan satu nama yang akan menjadi delegasi Indonesia di program pertukaran pemuda antar negara atau PPAN. Setelah itu kami mengirimkan akhirnya seluruh peserta saat itu 6 kurang lebih yang direkomendasikan oleh PCMI Jogja ke nasional. Lalu kenapa tidak dipercayakan sepenuhnya saja ke daerah untuk mengirimkan satu nama, kalau kan sudah pasti dapat satu? Nah, sebetulnya itu juga yang menjadi keresahan rekan-rekan ketua PCMI di Indonesia yang menanyakan hal tersebut juga. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi itu
ada jadi pusat itu ingin mengetahui kandidat yang akan menjadi calon PPAN. Dan kalau menurut informasi yang saya dengar itu sepertinya itu adalah pengalaman dari tahun sebelumnya yang mungkin mereka merasa bahwa ada provinsi yang tidak melakukan seleksi sehingga itu perlu diadakan seleksi kembali di pusat seperti itu. Jadi mereka ingin bahwa 10 nama itu sebagai salah satu bukti akuntabilitas bahwa memang diadakan seleksi ya. Betul sekali. Jadi itu 10 nama itu menjadi salah satu bukti akuntabilitas bahwa setiap provinsi itu mengadakan seleksi. Dan apakah 10 nama yang diajukan oleh setiap provinsi atau dalam hal ini di Jogja diajukan 6 provinsi itu menurut Anda setara kemampuannya atau sama-sama direkomendasikan semuanya 6-6-nya itu untuk berangkat program? Tentu saja tidak. Jadi dari 6 orang yang dikirimkan namanya ke pusat, tentunya PCMI Jogja sudah memilih satu nama yang dirasa paling cocok dan memiliki nilai paling tinggi selama penilaian proses seleksi sampai dengan bootcamp. Akan tetapi ternyata penilaian yang dilakukan di provinsi itu kriterianya mungkin berbeda dengan yang dilakukan di pusat, sehingga bahkan yang beberapa provinsi juga yang memiliki nilai tertinggi di provinsi belum tentu menjadi delegasi di nasional seperti itu. Kriterianya berbeda. Kalau menurut Anda kriteria yang digunakan oleh PCMI Jogja untuk menyeleksi itu lebih fokusnya kepada apa? Kesesuaian program atau hal yang lainnya? Jadi pada awalnya tentu saja PCMI Jogja mencari delegasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PCMI Jogja atau memiliki karakter dan juga kemampuan yang sama dengan yang dibutuhkan oleh PCMI Jogja yang memenuhi kriteria yang kami miliki. Yang dibutuhkan PCMI Jogja sekarang ini apa? Jadi untuk saat ini di PCMI Jogja, pemuda yang delegasi yang kami cari itu yang memiliki kemampuan untuk untuk bisa bekerja sama dan juga bisa mengembangkan minat dan bakatnya itu di program-program yang dimiliki PT CMI Jogja. Misalnya kami menghandle untuk program pembelajar bahasa Indonesia dari United States, dari Amerika untuk belajar bahasa Indonesia di Jogja, sehingga dia tidak hanya mengembangkan bakatnya dia dan juga kemampuan dia, tapi juga bisa menjalin relasi dengan teman-teman dari Amerika. Selain itu juga dari PCMI Jogja bisa kami diberikan kesempatan untuk menghandle reuni dari teman-teman alumni SEAP 1983, di mana kami juga bertemu dengan alumni-alumni dan mendapatkan insight dari mereka. Jadi sebetulnya kalau dibilang kriterianya hampir sama ya dengan yang dijalankan di program PPAN sendiri. Karena Mas Karma sebelumnya juga sempat ikut PPAN yang offline ya. Berarti kira-kira kan dengan kriteria itu seseorang itu bisa bertahan nggak di program PPAN offline? Betul, sebenarnya kriteria yang dilakukan di PCMI Jogja itu juga selaras dengan program yang akan diikuti dan nasional. Jadi dengan apa yang kita dapatkan di lapangan, seperti langsung terjun menjadi penanggung jawab program US Indo tadi, itu bisa memberikan cross cultural understanding pada mulanya dengan teman-teman dari Amerika. Nah itu juga ternyata dapat diimplementasikan di program yang saya ikuti di Indonesia Korea seperti itu. Jadi kenapa kalau menurut Mas Parno kasusnya bisa berbeda kriterianya antara seleksi yang di daerah sama di nasional? Padahal tujuannya sama, ciri khas dari peserta yang dicari juga sama. Betul, jadi yang ini opini saya pribadi itu saya rasa mungkin durasi yang cukup berbeda ya Kak ya. Jadi selama proses di provinsi kami melihat secara langsung, kemudian juga durasinya yang lebih lama, dan jika di nasional saat itu kurang lebih hanya 15 menit via Zoom, sehingga mungkin akan berbeda nih ketika penilaian secara langsung dan juga penilaian secara lewat daring atau online seperti itu. Nah, kemudian apakah skema yang sama, yaitu cara bootcamp, kemudian untuk nanti dijadikan delegasi untuk seleksi untuk PPAN itu akan dilakukan lagi di tahun ini 2025? Kalau tahun ini
Ya kalau keinginan kita memang kalau bisa seperti itu. Cuman karena di tahun ini kita juga tidak mendapatkan dana untuk seleksi PPAN, kita juga dengan berat hati tidak bisa untuk melakukan hal yang sama begitu. Gitu sih Mbak. Nah, kan kalau misalnya dengar-dengar nih, kalau di PCMI lain tuh ada juga yang nggak dapat dana, tapi mereka tetap mengadakan seleksi somehow. Oh ya. Kok PCMI Jogja nggak bisa sih ngelakuin itu gitu? Kenapa? Oke, memang saya juga mendengar kalau di PCMI lain juga tetap melakukan seleksi meskipun juga sama-sama tidak ada dana begitu. Nah, tapi kalau di PCMI Jogja sendiri karena memang pertama mekanisme kita juga lebih fokus ke capacity building dan saya juga dengar dari alumni PCMI Jogja bahwa di PCMI Jogja selama 10 tahun terakhir itu memiliki konsep seperti menghargai setiap keringat gitu loh. Jadi memang sebisa mungkin ketika kita berkontribusi itu juga mendapatkan feedback yang layak seperti itu. Walaupun ibaratnya mungkin ya cuman konsumsi aja gitu, tapi kan itu juga merupakan sebuah bentuk apresiasi begitu. Kan di tahun 2024 sempat menggalang dana tuh dari ceritanya Mas Kamal. Betul. Untuk mengadakan cat booster. Kok nggak ngadain yang sama aja gitu? Oke, memang benar. Tahun lalu untuk seleksi capacity booster kita mengutip dari alumni. Tapi itu memang sifatnya dalam hal ini urgent gitu ya, karena pertama dari pemerintah daerah atau BPO juga ternyata tidak ada pendanaan untuk seleksi PPAN. Lalu kemudian kita juga berusaha gimana nih caranya supaya capacity building yang cara bootcamp dahulu bisa terlaksana, tapi mungkin kita press lagi supaya lebih minimalis begitu untuk pendanaannya. Nah itu sudah kita press, lalu kita share proposal juga ke alumni-alumni karena memang sifatnya itu kan urgent ya, karena kita juga punya keinginan untuk tetap melakukan seleksi pada tahun itu begitu. Jadi itulah kenapa kita melakukan pengutipan dana dari alumni karena memang dari kita sendiri pengen banget nih untuk tetap diadakan seleksi tahun ini di Jogja gitu. Nah, pada tahun ini kenapa kok kita tidak melakukan lagi? Karena di tahun lalu itu kan sifatnya karena urgent kan. Karena kita pada tahun sebelumnya juga masih bingung, oh kita sebenarnya akan mendapatkan pendanaan nggak sih? Terus ternyata tidak mendapatkan pendanaan. Nah, di tahun ini ternyata hal tersebut terjadi lagi, di mana ternyata kita juga tidak mendapatkan pendanaan begitu. Nah, tapi menurut saya pribadi ya, karena kita sudah pernah mengutip alumni di tahun lalu, sepertinya untuk tahun ini tidak bisa lagi karena sifatnya kan kalau tahun lalu memang karena kita semua ibaratnya kaget gitu kan, lalu di waktu yang sangat sempit kita ingin tetap mengadakan seleksi begitu. Jadi kalau tahun ini mungkin dari BPO sendiri juga sudah mengetahui bagaimana di kondisi tahun lalu, tapi ternyata di tahun ini juga belum ada perubahan yang signifikan juga gitu. Jadi ya belum bisa sih untuk melakukan pengutipan dana kembali ke alumni begitu. Nah, tapi kan sebenarnya kalau orang ingat PCMI, follow PCMI, ya pengennya PPAN, pengennya ngelihat ada PPAN. Terus gimana dong? Bagaimana pertanggungjawaban PCMI Jogja yang udah membawa PPAN selama itu ke pemuda-pemuda di Jogja yang masih mau ikut seleksi PPAN? Bagaimana? Apakah sudah tidak diwadahi lagi oleh PCMI Jogja atau gimana? Oke, kalau dari sosial media kita kan selalu melihat bahwa PCM itu fokus utamanya adalah PPAN. Seperti mungkin di banyak ya orang yang mengaitkan bahwa PPAN itu PCMI gitu. Nah sebenarnya kalau di PCMI Jogja sendiri ada banyak loh kegiatan-kegiatan lain yang juga berfokus pada pengembangan pemuda selain daripada PPAN. PPAN juga ada, cuman kayak ada nih kegiatan-kegiatan yang lain yang misalnya cara bootcamp, terus juga capacity booster, dan kita juga mau mengadakan kegiatan lagi di bulan-bulan ini itu nanti bekerja sama juga dengan PT Luminto Logic dan Niki Kode itu. Jadi kalau misal ada teman-teman yang masih pengen nih, aku pengen daftar ataupun mengikuti seleksi PPAN misalnya tapi melalui PCMI Jogja, nah itu kalian as simple as kalian aktif dulu mengikuti kegiatan-kegiatan kita.
Dan seleksi buat program-program kita ini, event-event kita ini itu sangat terbuka untuk siapapun karena memang tujuan utamanya kan untuk pengembangan pemuda nih. Nah, kalau di PCMI Jogja sendiri, misal ada orang yang mau mendaftarkan bootcamp ataupun pelatihan-pelatihan itu sangat terbuka buat semuanya. Karena memang bahkan kalau misal ada orang yang sudah mendaftar program, sudah lolos program terus juga mau mengikuti bootcamp, itu kita sangat terbuka banget gitu. Dan misal kalau refer dari pengalaman pribadi aku, itu awalnya aku mendaftar karena pengen ikut bootcampnya, karena aku pengen belajar dan mengembangkan diri aku secara soft skill gitu. Dan PPAN itu cuman bonus aja sih kalau dari pengalaman aku. Dan memang buat teman-teman di luar sana itu jangan khawatir karena program di PCMI Jogja itu bukan cuma satu aja, tapi juga ada berbagai program-program lainnya gitu, seperti bootcamp yang ada atau misal capacity building gitu sih. Thank you. Crawling back to you, never